Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Alai anggo debata para si roha bolodo jala parholong roha nabalga maradopon hita. Allah kaya dengan rahmat. Fakta mengenai semua manusia tanpa kecuali berbuat dosa membuktikan bahwa tanpa Kristus kita berada di bawah kuasa maut. Kita terhilang dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya melalui bersatu dengan kehidupan sempurna Kristuslah kita bisa menjadi baik di mata Allah. Allah yang sangat mengasihi manusia sangat jauh berbeda dengan kita manusia ini. Kita manusia mati dalam dosa-dosa kita, tetapi Allah mengampuni kita. Kita memberontak terhadap Dia, tetapi Allah datang mencari kita, mencari manusia. Kita diperbudak oleh iblis dan sifat berdosa kita, tetapi Allah menolong kita, menuntun kita. Allah bisa saja membiarkan kita mati secara rohani dalam memberontak terhadap Dia dan dalam keadaan diperbudak oleh dosa kita. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Dia bukan menyelamatkan kita, tanda kutip, oleh karena, melainkan menyelamatkan kita kendatipun, walaupun ada berbagai hal yang Dia lihat dalam diri kita. Selain berterima kasih kepadanya atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita, kita hendaknya juga menunjukkan kesabaran dan toleransi penuh kerendahan hati kepada orang lain yang kelihatannya tidak layak atau tidak pantas mendapatkan kasih dan belas kasihan kita. Mereka mungkin secara rohani bebal, pemberontak, dan bahkan memusuhi Allah. Demikianlah diri kita, tetapi Allah toh tetap mengasihi kita. Apakah kita tidak akan berlaku sama seperti itu terhadap sesama kita orang berdosa? Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia limpahkan kepada kita umat berdosa ini. Kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi karena kasih dan rahmat Allah, kita dilayakkan untuk menerima segala yang dikerjakan Allah bagi kita. Apa yang dikerjakan Allah bagi kita dalam Yesus Kristus merupakan hal yang hendak kita teladani dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita mensyukuri segala perbuatan Allah yang penuh kasih. Kita hendak merespon segala kebaikan dan kasih Allah yang telah kita terima melalui wujud nyata dari iman dengan berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun sesama kita melakukan hal yang menyakiti dan menyinggung perasaan kita, maka bagian kita adalah mengampuninya, sebab kepada kita telah diberikan rahmat dan kasih karunia yang berlimpah. Walaupun mereka tidak meminta maaf, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kita telah menerima pengampunan bukan karena kelayakan kita untuk diampuni, tetapi semata-mata karena rahmat dan kasih Allah saja. Pergunakanlah rahmat dan kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupanmu menjadi berkat bagi sesama. Nyatakanlah hidup penuh dan berlimpah rahmat dan kasih karunia dengan hidup berdamai dan penuh kasih dengan sesama. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melihat, merasakan, menghidupi rahmat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Belas kasihan-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami meneladani
apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami karena kasih-Mu, bukan karena kelayakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.